Cerita bermula dengan memperlihatkan dua orang tawanan perang bernama Max dan Ansel yang melarikan diri ke pegunungan. Come on, boy. Come on, now. Down, boy, aren't you? Dan saat itu sepanjang jalan Max terus saja kuku lutut karena Ansel mengajaknya untuk beristirahat. Namun Max menolaknya disebabkan mereka belum aman dari musuh. Hingga akhirnya mau tak mau Ansel pun kembali berlari mengikuti Max yang kelihatannya tidak pernah merasa lelah. Tak lama di sana mereka pun melihat seorang pengembala kambing, lantas Max pun mengajak Ansel untuk membunuhnya dengan harapan menemukan pisau untuk memotong tali yang mengikat tangan mereka. Namun Ansel menolak hingga akhirnya Max pun melakukannya seorang diri. Tapi sayangnya ternyata si pengembala itu tidak memiliki pisau, membuat Max sangat merasa kesal karena sudah dosa membunuh orang, namun apa yang dibutuhkannya tidak dirinya dapatkan. He didn't have a knife. Wouldn't have been so messy if you'd help me. Do you think they'll find him? Got to get higher. Do you think they'll try and take us back alive? Dan saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja tentara musuh datang menggunakan helikopter untuk kembali menangkap mereka hidup-hidup. Setelah mereka berpencar, akhirnya tentara musuh pun kehilangan jejak dan kembali ke markas. Sementara mereka bersatu kembali dan melanjutkan lagi perjalanan. You can't have heard about your goat herd yet. He could have taken my head off. I might have tripped over it. What? Menjelang malam mereka menemukan sebuah kota kecil, dan saat malam sudah benar-benar poek, mereka pun menyelinap masuk ke kota itu. Ansel, keep behind me. Setelah merasa aman, kemudian mereka pun masuk ke salah satu rumah milik seorang janda yang kesepian karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Dan setelah berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya, mereka pun mengambil senapan, pakaian, dan juga semua persediaan makanan yang ada di rumah itu. Di mana si janda yang melihat hal tersebut tidak memperdulikan mereka. Namun ketika Max mengambil sepotong roti yang ada di hadapannya, si janda itu pun langsung berteriak, membuat mereka panik dan langsung kabur tiba paretot. Beruntungnya mereka yang saat itu bersembunyi di sebuah bangunan tidak ketahuan oleh penduduk kota tersebut. Namun di sini Ansel marah karena Max tidak tahu berterima kasih pada si janda yang sudah membiarkan mereka mengambil semua persediaan makanannya. Tapi Max yang tamak malah mengambil juga rotinya. Mendengar itu Max tidak menjawab dan dengan santainya memakan roti itu lalu memberikan sebagiannya kepada Ansel, membuat Ansel langsung terdiam karena ternyata dirinya juga sangat menginginkannya karena lapar. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Plenty of water up there. Boy of your age ought to be married.
Keesokan harinya mereka kembali ditemukan oleh helikopter yang memang sengaja mencari mereka. Melihat itu mereka yang sudah muak pun membuat sebuah rencana, lalu Ansel pun pergi untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara Max akan menembak tangki bahan bakarnya agar heli itu ngebelduk amburadul lalocotan. Namun saat heli itu mendekat, Max bukannya menembak tangki bahan bakarnya, melainkan malah menembak salah seorang tentaranya, membuat si pilot itu yang ketakutan pun langsung pergi menjauh. Lalu saat itu Max pun berteriak karena merasa puas sudah berhasil membunuh salah seorang dari mereka yang terus mengejarnya. Sementara Ansel dirinya merasa kesal. Kemudian Max pun mengambil rokok Sampurna kretek dan juga senjata milik si tentara itu, lalu menjelaskan pada Ansel bahwa alasan dirinya tidak menembak tangki bahan bakarnya itu yakni untuk menyelamatkan Ansel, karena jika heli itu ngebelduk pastinya Ansel juga akan ikut mati. Setelah itu mereka pun beristirahat dan menikmati rokok Sampurna kretek milik si tentara yang mati tadi. Kemudian di sini Max pun bercerita bahwa dirinya memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, dan jika pulang nanti dirinya akan menikahkan putrinya itu dengan Ansel. Mendengar itu Ansel yang jomblo pun sangat merasa senang, lalu mereka pun meminum sekaleng susu yang diambil dari rumah si janda sebelumnya. Well, you must have given that bastard pilot such a shock. Not flying so low now, is he? No soldiers, no patrols. Tapi sialnya saat kembali melanjutkan perjalanan dari atas bukit, mereka melihat tentara musuh yang jumlahnya sangat banyak datang ke tempat tersebut untuk memburu mereka. Sepertinya kini pihak musuh benar-benar sangat marah dan tidak akan membiarkan mereka hidup disebabkan Max sudah membunuh salah seorang dari mereka. Melihat itu mereka pun langsung berlari kemudian bersembunyi. He's a bloody field marshal now. Namun karena merasa di sana tidak aman, mereka pun pergi dan bersembunyi di tempat lain. Sementara tentara musuh terus asruk-asrukan mencari ke setiap rungkun dan menojos-nojosnya dengan bayonet. Alhamdulillahnya di sini mereka selamat, tidak ketahuan, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu dengan kukurusukan di ladang yang sudah dipenuhi kasut dan erih. Namun karena tempat ini sudah dikepung, pada akhirnya mereka pun ketahuan dan ditembaki. Lalu tak lama si pilot itu pun datang dan langsung menjatuhkan bom, membuat ladang itu kahuruan. Sementara itu para petani yang melihat ladangnya terbakar segera mengalirkan air untuk memadamkan api yang terus huru ngabebela. Melihat ada air mengalir, Max dan Ansel yang terjebak pun sangat merasa lega karena mereka tidak jadi mati hangus terbakar. Lalu mereka pun langsung merangkak meninggalkan tempat tersebut sampai pada akhirnya mereka tiba di sungai. Setelah melanjutkan perjalanan melalui sungai, malam harinya mereka menemukan markas tentara musuh yang tampak sepi. Lalu Max pun menyuruh Ansel untuk membunuh petugas yang sedang berjaga, sementara dirinya akan berjaga-jaga di luar.
Selepas berhasil membunuh si petugas itu, mereka pun masuk ke dalam untuk mencuri makanan karena persediaan mereka yang tersisa tertinggal di gunung. Namun sialnya di sini mereka ketahuan hingga pertempuran pun terjadi. Dan beruntungnya saat itu mereka berhasil selamat, tidak tertangkap, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hingga keesokan harinya saat hujan turun, mereka yang menggigil kedinginan pun beristirahat di sebuah gua. I can see the bones in my fingers. What have we done to ourselves? Lalu di sini Ansel yang sudah sangat kelelahan pun kuku lutut dan benci terhadap dirinya sendiri yang lemah. Namun Max berusaha menenangkan Ansel karena tidak lama lagi mereka akan sampai di perbatasan, hingga akhirnya Ansel pun tertidur. Sementara Max dirinya berbicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Children haven't got good legs. She was always going out with American soldiers. And I said, meet me in the park. Came there in a white Macintosh. Then the Americans went away. Setelah hujan reda, Max dan Ansel pun kembali melanjutkan perjalanan, sementara pihak musuh juga mengerahkan banyak pasukan beserta helikopter untuk memburu mereka. Setibanya di suatu tempat, mereka melihat bahwa di puncak ada sebuah pos dan juga tentara yang berjaga. Melihat itu mereka pun sangat merasa senang karena sebentar lagi mereka akan aman. Lalu Ansel pun mengajak Max untuk mempercepat langkah mereka. Tak lama mereka pun melihat tentara musuh yang mengejar mereka. Awalnya di sini Max pun berniat melawannya, namun Ansel melarangnya. Come on, Mac. We're free. She waited for me. Setelah mendaki yang cukup melelahkan, akhirnya Ansel pun sampai di perbatasan diikuti oleh Max yang berjalan sangat lambat, membuat Ansel sempat mengkhawatirkannya. Childhood sweetheart. Yes, been up here, you see. Sesudah berada di tempat yang aman, tiba-tiba terdengar suara helikopter musuh, membuat Max yang sudah sangat muak nekat kembali turun dan langsung menembakinya. Namun sayangnya di sini Max harus mati tertembak, sehingga dirinya pun tidak bisa berkumpul kembali bersama anak dan istrinya. Melihat kenyataan itu, Ansel pun sangat merasa sedih, namun dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi juga dirinya sudah berusaha melarang Max untuk turun, namun Max tidak menurut dan kini hanya Ansel yang berhasil selamat. Sepertinya Max memang sudah ditakdirkan mati di pegunungan tersebut di tangan musuh. Tamat ending yang sangat Max and Ansel and apakan si janda kan. Dan menurut kalian macam mana tentang film ini? Menurut saya kalau film klasik sih tidak pernah mengecewakan lah, karena filmnya belum film dulu itu sungguh faas sekali kalau ditontonnya. Dan kalau menurut teman-teman semua macam mana? Aduh. Aduh. Merekam tengah hari gini, waduh saya nih, pengennya sih ngopi, tapi karena lagi bulan puasa saya tidak bisa ngopi, otomatis saya suntuk ngantuk. Ini kalau lapar sih enggak, cuman godaannya yang suka ngerokok itu pengennya ngerokok dan ngopi gitu. Dan teman-teman juga pasti merasakan, nah, kalau lelaki gimana gitu, yang suka merokok pasti bukan lapar-lapar ting, kalau orang Sunda mah hayang ngerokok, hayang ngudud.
tampilan susurputan di pemajikan. Nugas boga pemajikan mah. Oke, akhirnya saja saya Boy materi ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.